Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis pengaruh usia dan pengalaman kerja terhadap prestasi karyawan menggunakan estimasi kurva dan pemilihan model terbaik. Next. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada saya Fajar Desi Klarisma dengan NIM akhir 088, kemudian ada Sufian dengan NIM akhir 013, Christian Rama dengan NIM akhir 042, dan Berliani Larasati dengan NIM akhir 086. Next. Pendahuluan. Di zaman globalisasi, banyak perusahaan yang bersaing. Untuk menghadapi dan memenangkan persaingan, salah satunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada umumnya, semakin tua umur karyawan, mereka cenderung lebih terpuaskan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka dan lebih berpengalaman. Sedangkan karyawan yang lebih muda cenderung kurang terpuaskan karena berbagai pengharapan yang lebih tinggi. Seseorang yang berpengalaman akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis usia dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Next. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier antara variabel prediktor dengan variabel respon. Dan kemudian untuk mengetahui apakah terdapat outlier atau pencilan di dalam data. Kemudian untuk mengetahui estimasi kurva terbaik dari data yang dianalisis dan untuk mengetahui model terbaik dari data yang dianalisis. Next. Kemudian uji linearitas. Uji linearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Nah, berdasarkan gambar 1, diketahui korelasi antara X1 dan Y sebesar 0,576 atau ukuran keeratan hubungan antara variabel X1 dan Y sebesar 57,6%. Nah, selain itu didapatkan nilai p-value 0,006 kurang dari alfa, maka diputuskan tolakan 0. Artinya terdapat hubungan linear antara variabel X1 dan Y. Nah, berdasarkan gambar 2, diketahui korelasi antara X2 dan Y sebesar 0,806 atau ukuran keeratan hubungan antara variabel X2 dan Y sebesar 80,6%. Nah, selain itu didapatkan nilai p-value 0,00 kurang dari alfa, maka diputuskan tolakan 0. Artinya terdapat hubungan linear antara variabel X2 dan Y. Next. Selanjutnya dilakukan deteksi outlier, di mana outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik dan terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya, di mana hasil dari deteksi outlier seperti pada gambar di samping, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat outlier pada variabel X1, X2, dan Y. Next. Selanjutnya dilakukan estimasi kurva terhadap data yang sudah diterima, dan dilakukan terhadap 10 jenis kurva yang berbeda, yaitu linear, logistik, inverse, kuadratik, kubik, compound, power. Next. S, eksponensial, dan growth. Dari hasil output tersebut diringkas dan didapatkan tabel seperti gambar di samping, di mana berdasarkan tabel tersebut diperoleh kurva power dan S sebagai kurva terbaik. Next. Oke, selanjutnya adalah uji untuk jenis kurva terbaik yang pertama, yaitu regresi nonlinear power. Nah, di sini kita akan mengecek uji normalitas residualnya, dan di sini kita putuskan bahwa menerima H0 karena p-value-nya 0,076 lebih dari alfa. Bisa disimpulkan residual data berdistribusi normal. Kemudian pengecekan gejala heteroskedastisitas bisa kita putuskan terima H0 karena nilai p-value-nya lebih dari alfa. Bisa kita simpulkan residualnya itu identik atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian pengecekan gejala multikolinearitas. Nah, dari output di samping bisa kita simpulkan bahwa VIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Next. Kemudian kita uji hubungan regresi sesuai atau tidak. Nah, berdasarkan output di atas atau tabel ANAVA dapat disimpulkan
nilai SSPE-nya itu 0,573868, maka diputuskan H0-nya itu gagal ditolak, sehingga kesimpulannya model regresi nonlinear power sudah sesuai dengan data yang diujikan. Kemudian menguji apakah variabel X1 dapat dibuang dari model regresi atau tidak. Dari output Minitab kita dapatkan beta topi 11 0,072 dan S beta topi 11-nya itu 0,165. Kita peroleh statistik ujinya statistik uji T yaitu 0,436 atau dalam p-value-nya itu 0,667. Sehingga kita putuskan gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya tidak ada pengaruh variabel X1 dan pengaruh interaksi. Sehingga artinya variabel X1 dapat dibuang dengan tingkat signifikansinya 5%. Kemudian menguji apakah variabel X2 dapat dibuang dari model regresi atau tidak. Dapat kita peroleh dari Minitab beta topi 0,0395 dan kita peroleh nilai statistik uji T yaitu 7,5924 atau kita bulatkan 7,6 atau dalam p-value-nya itu 0,000. Kita putuskan bahwa H0 ditolak sehingga kesimpulannya itu terdapat pengaruh variabel X2 dan pengaruh interaksi yang artinya variabel X2 tidak dapat dibuang dengan tingkat signifikansinya 5%. Next. Selanjutnya analisis untuk kurva S. Pertama dilakukan uji normalitas residual dan diperoleh keputusan menerima H0 karena nilai p-value 0,150 lebih dari alfa dan kesimpulannya residual data berdistribusi normal. Selanjutnya pengecekan gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan output di atas diperoleh keputusan terima H0 karena nilai p-value lebih dari alfa dan diperoleh kesimpulan residual identik atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya pengecekan gejala multikolinearitas. Berdasarkan output di samping, nilai VIF dari model kurva S kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya menguji hubungan regresi sesuai atau tidak. Berdasarkan tabel ANOVA maka dapat disimpulkan bahwa nilai SSPE adalah 0,607588. Maka dari itu kita dapat putuskan bahwa H0 gagal ditolak. Sehingga kesimpulannya yaitu model regresi nonlinear S sudah sesuai dengan data yang diujikan. Selanjutnya menguji apakah variabel X1 dapat dibuang dari model regresi. Berdasarkan output Minitab diperoleh nilai beta topi 11 sama dengan min 85,6 dan S beta topi 11 yaitu 54,4 dan peroleh nilai statistik uji yaitu T sama dengan 1,57352 atau dalam p-value menjadi 0,133. Karena p-value lebih besar daripada alfa, maka dapat diputuskan gagal tolak H0, sehingga kesimpulannya yaitu tidak ada pengaruh variabel X1 dan pengaruh interaksi, yang artinya variabel X1 dapat dibuang dengan tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya menguji apakah variabel X2 dapat dibuang dari model regresi. Berdasarkan output Minitab, kita peroleh nilai beta topi 11 yaitu min 5,829 dan S beta topi 11 yaitu 0,794 dan kita peroleh nilai statistik uji T sama dengan min 7,3413 atau dalam p-value 0,000. Karena p-value lebih kecil daripada alfa, maka dapat diputuskan H0 ditolak, sehingga kesimpulannya yaitu ada pengaruh variabel X2 dan pengaruh interaksi, yang artinya variabel X2 tidak dapat dibuang dengan tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya pemodelan terbaik menggunakan metode eliminasi mundur. Metode eliminasi mundur ini diperkalikan dengan metode seleksi maju. Kita mulai dengan memasukkan sebuah variabel prediktor ke dalam model, kemudian sisihkan satu demi satu sampai semua yang tidak memenuhi patokan keluar dari model. Berdasarkan hasil analisis model pertama, X1 merupakan variabel yang paling tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan dapat diputuskan untuk mengeluarkan X1 dari model regresi. Kemudian pada hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa p-value untuk variabel prediktor X2 kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 tidak dapat dikeluarkan dari model. Untuk model regresi yang baik adalah Y topi sama dengan 54,973 plus 0,363 X2.
Kesimpulannya, dari hasil output uji linearitas terdapat hubungan antara variabel X1 dan Y linear. Begitu juga variabel X2 dan Y linear. Dari hasil output uji outlier tidak terdapat outlier pada X1, X2, dan Y. Dari hasil output estimasi kurva, jenis kurva dua terbaik dari data yaitu kurva power dan kurva X. Dan dari hasil output uji pemodelan terbaik, X1 merupakan variabel yang paling tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sehingga dapat diputuskan untuk mengeluarkan X1 dari model regresi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.